Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA Dengung di Lebak, Banten. Ya, kebakaran diduga akibat aktivitas pembakaran lahan oleh warga. Kepulan asap membumbung dari kebakaran 3.000 meter persegi tempat pembuangan sampah TPSA Dengung, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Petugas damkar bergerak cepat memadamkan sejumlah titik api agar tidak meluas ke seluruh area TPSA. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh warga yang kemudian merambat ke area TPSA. Dengan Pak UPT, Pak Joni, titik awal api itu timbulkan dari luar TPA. Ada warga yang membersihkan, kemudian dibakar, dan karena angin angin kencang, akhirnya merembet ke TPA. Api pun berhasil dikendalikan. Sementara, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bulan krisis air bersih akibat dilanda kekeringan. Warga Bandung Barat saling berebut air bersih. Ya, sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, warga rela antre di bawah terik matahari demi mendapatkan air bersih. Dengan membawa ember dan jerigen, puluhan warga kampung Cibeber Hilir Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, mengantri untuk mendapatkan air bersih. Warga mengaku sudah 2 bulan krisis air lantaran sumur warga mengering akibat musim kemarau. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga harus berburu air ke sejumlah pabrik dan menunggu bantuan air bersih dari pemerintah setempat. Sekarang kan sumurnya kering, nggak ada air. Kan dulu mah kemarin-kemarin mah nyala gitu di bawah di pabrik. Pabrik juga kan sekarang lagi kayaknya kecil. Air tiap hari pengen ada air. Pengen ada air ya. Tiap hari gitu, ada air. Sementara di kawasan Panongan Kabupaten Tangerang, warga antusias saat truk tangki PMI bantuan air bersih datang. Meski di bawah terik matahari, warga menyerbu sambil membawa ember air dan tong besar sebagai wadah air. Pemirsa, Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap seorang pilot WNA asal Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta saat membawa puluhan ribu narkotika. Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Muhammad Saufi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku mendapat perintah untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Dari hasil tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi sabu, ekstasi, dan kokain. Pemirsa, berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik termasuk panitia wisuda. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami, Wiki Ardian dan Jen Cahyani. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindung bebas dari debu. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Unisa, Surabaya mendadak viral.
Kejadian berawal saat seorang mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan lainnya. Nah, saat mundur untuk berpose, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 Unisa Surabaya heboh. Panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Usai kejadian, bagian akademik Unisa Surabaya menghimbau dan memperingati kepada wisudawan tidak berfoto di atas panggung. Imbauan ini lantaran panitia sudah menyediakan foto dari berbagai sudut, mulai dari bersalaman dengan rektor, pemindahan rumbai wisuda, hingga penerimaan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD di Bekasi, Jawa Barat ditahan di Lapas Cikarang karena diduga terlibat pengeroyokan di sebuah restoran. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara lengkap setelah 9 bulan proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, bersama 2 tersangka lain resmi ditahan di Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiganya dibawa menggunakan mobil tahanan usai proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepolisian dan kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyatakan penahanan ketiga tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penahanan tersebut didasarkan pada terpenuhinya minimal 2 alat bukti bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik dan telah melewati sejumlah pertimbangan matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penahanan dilakukan, keluarga korban bersama sejumlah warga Minahasa mendatangi kantor kejaksaan dengan pakaian adat. Keluarga korban menyayangkan proses hukum memakan waktu hampir 9 bulan sejak laporan dibuat. Bagian dari kami semua bersaudara, kami keluarga, ya keluarga kami, coba keluarga kalian digituin, apakah tidak mungkin akan lebih 10 kali seperti ini? Karena kami menghormati proses hukum, kami tidak mengambil yang namanya hukum adat. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, saya minta tolong anggota DPRD Bekasi, nama Pak Nyumarno. Saya dikerokin oleh dia. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di Desa Cibatu pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Kasus ini sempat jadi sorotan setelah pengakuan korban di media sosial menjadi viral. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku ganjal ATM di Pamulang, Tangerang Selatan dibekuk polisi dan warga. Ya, aksi kejar-kejaran sempat diwarnai penangkapan pelaku. Suasana di sekitar RSIA Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan mendadak menegangkan saat 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas dibantu warga. 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas setelah diduga hendak menjalankan aksinya di kawasan tersebut. Saat mengejar pelaku, polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Dengan bantuan warga, ketiga pelaku berhasil ditangkap hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut, dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut. Begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.